Halo semuanya, di video kali ini kita akan lihat gimana cara apply ke NUS atau National University of Singapore. Bagi kalian yang masih bingung, kira-kira dokumen apa aja yang harus dilampirkan, kemudian upload dokumennya di bagian mana, kemudian perlu personal statement atau essay atau enggak, atau kalian bingung harus mulai dari mana, nah kalian bisa lihat video ini. Karena di video ini Koko akan jelasin dari awal banget sampai akhir banget. Kita langsung aja masuk ke websitenya NUS. Websitenya adalah www.nus.edu.sg. Kemudian pilih bagian admission, ada di atas ini. Yang Koko jelasin di sini adalah admission untuk undergraduate ya. Jadi untuk kalian yang mau apply S2 ataupun S3, mungkin video ini tidak relevan. Jadi hanya untuk yang undergraduate aja. Pilih bagian admission, pilih bagian undergraduate. Nah, di sini sebenarnya ada banyak sekali info-info yang kalian bisa baca terlebih dahulu. Jadi scholarship apa aja yang dia berikan, financial aid-nya seperti apa. Jadi nggak perlu khawatir masalah keuangan ya kalau kalian kuliah di NUS. Karena banyak sekali bantuan-bantuan secara finansial yang ditawarkan oleh mereka. Kemudian staying on campusnya gimana? Di sini kita akan lihat langsung ke application-nya. Jadi info-info lain kalian bisa baca sendiri. Kita langsung pilih undergraduate. Di sini lebih banyak lagi info yang kalian bisa lihat. Bisa lihat di atas ini ya. YNUS undergraduate programs, ada jurusan apa aja. Ada scholarship apa aja, financial aid-nya itu apa aja sih sebenarnya, dan lain-lain. Silakan di-explore sendiri. Koko akan langsung ke intinya, gimana cara kita apply ke NUS. Jadi kalian boleh pilih yang bagian ini. Apply to NUS. Untuk Indonesia, kita akan pilih bagian International Qualification. International Qualification. Nah, di sini dia sudah tunjukkan step-stepnya. Step pertama apa, step kedua apa, step ketiga apa, step keempat apa. Jadi sebenarnya basically ikutin step-step ini aja semuanya akan selesai. Tapi bagi yang ragu-ragu atau nggak yakin, ikutin terus video ini, Koko akan jelaskan sampai selesai. Di sini ada beberapa info penting yang Koko akan highlight. Yang pertama adalah closing dates-nya 1 Januari. Jadi aplikasinya terakhir banget itu 1 Januari. Setelah 1 Januari kita nggak bisa apply lagi. Dokumennya 3 hari setelah closing date. Jadi dokumennya kita masih boleh upload 3 hari setelah closing date, yaitu 4 Januari nanti. Estimated application outcome-nya itu kurang lebih mid-May. Jadi mid-May ini kita akan dapat pertengahan Mei ya. Kita akan dapat hasilnya, diterima atau enggak. Tentu saja sebelum mid-May ini akan ada UEE atau University Entrance Examination. Akan ada tesnya terlebih dahulu. Koko akan explore sedikit untuk lihat tesnya kapan. Silahkan dibaca-baca di sini. Koko akan explore tentang University Entrance Examination. Ada di bagian ini ya. Kita lihat sedikit. Nah, examination date and examination venue. Ini tanggal tesnya. Oh, tapi sepertinya ini masih yang tahun 2020. Jadi belum diupdate oleh mereka. Jadi nanti mungkin akan ada informasi-informasi lanjutan mengenai tesnya kapan dan tempatnya di mana. Atau mungkin tesnya nanti online. Kemudian di bagian ini juga kalian bisa lihat registration and examination fee. Jadi kalau dipanggil tes nanti kita harus bayar fee sebesar 52 Sing dollar. Kemudian kalau Koko lihat sekilas di bagian ini, di sini ada syllabus and sample papers. Jadi bagi kalian yang pengen punya gambaran kira-kira soal tes NUS seperti apa, silakan download sampel papernya. Kemudian bagi yang ingin tahu silabusnya atau materinya apa aja, bisa di-download silabusnya di sini.
Nah, terakhir kita bisa lihat pemilihan jurusan dan tes apa yang harus diambil. Jadi di sini ada banyak sekali jurusan. Sebelah kanannya adalah tes apa atau paper apa yang harus kalian ambil. Ini boleh dijadikan bahan pertimbangan untuk pemilihan jurusan kalian. Jadi let's say Koko ambil contoh, kalian yang pingin ambil jurusan bisnis. Berarti nanti tesnya mathematicsnya A level, kemudian harus ada satu elective paper, satu dari 4 ini. Pilih salah satu, kalian mau pilih yang mana. Dan seterusnya. Jadi di sini bisa dijadikan pertimbangan. Jurusan yang kalian pilih dipertimbangkan dengan tes apa yang harus diambil. Ada di sini semua, ada banyak, silakan dibaca sendiri. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, Koko skip aja. Kita langsung ke application form. Kita langsung ke application form, ini page yang tadi. Pilih bagian Indonesia Ujian Nasional, nomor 15 ya. Di sini kalian bisa lihat minimum to apply. Apa yang kita perlukan untuk apply NUS ini? Kalau kalian sekarang kelas 11 atau belum lulus, ada di atas ini. Jadi bagi kalian yang akan lulus setelah closing date, kita akan pakai bagian ini. Jadi bagi kalian yang sekarang kelas 12, bagian inilah yang kita akan gunakan. Tapi bagi kalian yang udah lulus, bagian ini yang harus digunakan. Nah, masalah UN, karena tahun kemarin nggak ada UN, tapi di sini dia masih bilang Ujian Nasional Siswa Result atau UN. Nah, masalah ini mungkin kita harus email bagian NUS-nya. Jadi email admission NUS untuk dapat info lebih lanjut. Kalau nggak ada UN, gimana? Mungkin akan diganti dengan nilai raport atau apa, Koko nggak tahu. Tapi kalian boleh email NUS-nya secara langsung. Jadi bagi yang sekarang masih kelas 12, yang kita butuhkan adalah nilai kelas 11 semester 2. Hanya satu nilai ini aja. Kelas 11 semester 2. Nilai-nilai yang lain kita akan tetap upload, tapi nggak di-input dalam application form. English requirements not required, artinya kalian nggak perlu TOEFL atau IELTS. Tapi kita perlu University Entrance Examination. Harus ikut UEE-nya. Oke, Koko langsung aja ke bagian apply. Di atas ini ya, apply now. Kita akan langsung lihat application formnya seperti apa. Pilih bagian international applicants paling bawah. Kemudian klik here to apply. Klik aja. Pertama kita harus pilih high school qualification. Cari yang Indonesia. Indonesia Ujian Nasional, UN or EPTANAS, itu yang kita pilih. Kemudian proceed. Nah, perhatikan di sini. Kita hanya diberi waktu 30 menit untuk complete the application form. Jadi waktunya nggak lama, hanya 30 menit. Jadi make sure persiapkan semuanya terlebih dahulu. Kemudian kalian baru masuk ke page ini dan isi semuanya. Karena kalau lebih dari 30 menit, kita akan ke logout sendiri. Artinya apa? Ya kita harus ulang lagi dari awal. Nah, jadi melihat satu persatu apa yang dibutuhkan, kalian persiapkan dulu. Ketika semuanya udah disiapkan, baru isi application form ini. Kurang lebih ada 14 bagian yang kita harus isi. Kemudian yang ada tanda bintangnya, itu artinya wajib diisi. Nggak perlu khawatir masalah 30 menit ya. 30 menit itu cukup lama kok. Kalau kalian udah persiapkan semua, itu lebih dari cukup sebenarnya.
Koko langsung aja supaya waktu 30 menit Koko nggak habis. Pertama isi full name. Koko Yofian. First name Koko. Last name Yofian. Date of birth. Katakanlah 02 tahunnya. Kalian harusnya 2003. Angkatan ini mungkin lahirnya 2003. Koko nggak tahu ya, ikutin tahun lahir kalian sendiri. Gender, male, citizenship, pilih kalian punya kewarganegaraan, pada dasarnya pasti Indonesia. Indonesian. Paspor number, ini nggak harus. Jadi nggak ada warna merahnya. Nggak ada merahnya di sana. Artinya kalau nggak ada paspor, ya nggak perlu bikin, nanti aja. Ketika kalian sudah keterima. Sekarang isi aja nomor, kalau nggak ada paspor nggak usah diisi untuk sekarang. Tapi kalau ada ya kalian isi. Misalnya A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marital status, ya ini udah pasti ya single. Race or ethnic group, race atau suku, pilih aja. Misalnya Chinese. Religion, agama. Pilih aja agama atau kepercayaan kalian. Kristen. Bagian pertama selesai. Jadi benar-benar nggak lama kok isinya. Bagian kedua, contact information atau postal address. Jadi ini alamat pos. Jadi misalnya one day in case aja, NUS perlu mengirimkan sesuatu, dia udah punya alamat kalian. Isi alamatnya sesuai dengan yang dia minta. Pertama isi blok atau house number-nya terlebih dahulu. Jadi misalnya Koko isi nomor 65A, misalnya gitu. Kemudian isi street name atau building name. Nama jalan atau nama gedung. Misalnya Jalan Hayam Wuruk. Nomor 65A, misalnya itu alamat rumah Koko. State atau city, Jakarta Barat misalnya. Kemudian country, Indonesia. Indonesia. State atau city-nya kalian mau isi DKI Jakarta juga boleh. Postal code, nggak ada warna merahnya di sana. Jadi kalau lupa, nggak apa-apa. Kalau ingat, diisi aja. Email, lagi-lagi ini bagian pentingnya, email. Karena semua info nanti dia akan sampaikan melalui email. Jadi jangan sampai salah, masukin email kalian. yofian.chandra@gmail.com. Misalnya itu email Koko. Alamat email yang lain, kalau ada kalian boleh masukin. Just in case nanti email yang pertama tidak bisa dihubungi, kalian masih punya email yang kedua. Saran Koko, masukin email orang tua. Kemudian home telephone, nomor telepon rumah. Country code 62, area 21. Nomornya ya berapa? Bebas. Nomor telepon rumah kalian. Kalau nggak ada nomor telepon rumah, masukin nomor handphone atau nomor telepon kantor orang tua. Itu juga boleh. Misalnya itu nomor telepon rumah Koko. Mobile phone kalau ada boleh diisi. Kalau nggak mau isi juga nggak apa-apa. Kalau ada, country code-nya 62 juga. Area code-nya 812, misalnya gitu. Baru nomor telepon handphone kalian berapa. Misalnya 0812 3456 7890. Jadi 0812 bla bla bla. Bagian kedua selesai. Lanjut ke bagian ketiga, academic qualification. Jadi dia pengen tahu status atau info tentang akademik kita. Yang pertama, high school education. Ini nama atau pendidikan SMA kita. Nama sekolahnya apa? Ketik aja nama sekolah kalian. Misalnya SMAK, BPK, Penabur 5. Country, pilih lagi Indonesia. City,
Jakarta Utara atau DKI Jakarta juga boleh. Ini nggak terlalu ada efek apapun, jadi nggak perlu khawatir. Kemudian kalian sekolah dari kapan sampai kapan? Lulusnya harusnya sekitar 2001, bulan Juni mungkin. Jadi masuknya Koko akan anggap Agustus 2018 ya, 3 tahun sebelumnya. Lulusnya Juni 2021. Ini sesuaikan dengan sekolah masing-masing ya. Koko hanya pakai info umumnya aja. Jadi bagi kalian yang Axel mungkin masuknya 2019 ya, sesuaikan aja. Examination-nya udah terisi dengan sendirinya bagian ini, nggak perlu diganti dan nggak bisa diganti juga. Year taken-nya, ini year taken UN. Kalau ada yang tanya, kok UN kan nggak ada lagi? Kita tetap anggap aja year taken-nya 2021. Kemudian pilih grup yang kita akan gunakan. I have completed atau I will be completing. Dengan asumsi sekarang kalian kelas 12 semua, maka Koko akan pilih yang bagian I will be completing the high school after closing date. Bagi yang udah alumni, pilihan yang atas yang harus kalian pilih. Kemudian kalau kita pilih B, indicate bulan that your actual result will be available. Kira-kira aja. Bulan dimana kita akan dapat final result kita. Sekitar Mei atau Juni. Nah, berikutnya isi nilai yang harus dilampirkan di application form ini. Jadi Koko akan isi nilai kita atau nilai yang harus dilampirkan. Kalau kalian IPA atau Science, nilai yang harus dilampirkan ada 5. English, Mathematics, Physics, Chem, Bio. Kalau kalian Art atau Humanities Stream, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai jurusan IPS, kalian harus lampirkan English, Maths, Econ, Geographic, sama Sosiologi. Koko akan masukin semuanya, ikutin dulu. English, Maths, kemudian tadi Physics, Chem, Bio. Nah, kemudian tinggal diisi. Nilai kognitifnya berapa, nilai praktikalnya berapa. Kognitif ini adalah nilai teori atau pengetahuan. Praktikal ini adalah nilai praktek. Nah, di sini dia nggak bilang harus masukin nilai wajib atau nilai minat. Kalau di NTU, dia bilang harus masukin nilai minat. Bagi kalian yang belum lihat step by step penjelasan cara apply ke NTU, bisa lihat di video Koko yang sebelumnya ya. Atau linknya nanti Koko taruh di description. Nah, kalau NTU dia suruh minat. Kalau di sini dia nggak bilang harus minat atau wajib. Jadi pilih yang mana? Saran dari Koko, pilih yang nilainya lebih baik. Jadi pakai yang nilainya lebih bagus. Tapi, kalau kalian mau masukin minat semua juga boleh. Atau wajib semua juga boleh. Karena dia nggak bilang harus wajib atau harus minat. Jadi misalnya Koko akan pilih English 90, practicalnya 90 juga, dan seterusnya ya. Ini Koko isi 90 semua. Kalau nilai practicalnya nggak ada, beberapa sekolah nilai practical matematika mungkin nggak ada. Nah, kalau nggak ada gimana? Ya dikosongin aja. 90 semua. Nah, kalau udah kita bisa lanjut ke bagian berikutnya. Nanti raport kita akan di-upload ke NUS-nya ya. Jadi nilai-nilai yang ditaruh di sini itu nggak boleh asal-asalan. Harus benar-benar nilai kalian. Berikutnya additional information, IELTS, TOEFL, SAT, dan lain-lain. Ini kalau ada silakan dimasukin. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Ini nggak wajib semua kok. Ada banyak sekali di sini. Kalau ada ya dimasukin aja. Kalau nggak ada kosongin aja. Untuk menghemat waktu, Koko akan anggap nggak ada semua. Ini Koko akan kosongin semua. Berikutnya university education.
Ini akan diisi jika kalian sekarang sudah menjadi mahasiswa di salah satu univ. Kalau belum, ya ini biasanya jawabannya no semua. Jadi silahkan dibaca. Yang pertama, are you current bla bla bla. Ini mahasiswa di NUS atau NTU atau di mana atau enggak. Ya, Koko akan anggap no. Oops, sorry. No. Kemudian, student dari any other univ atau enggak. Ya, ini juga biasanya no. Kalau kita pilih yes, dia minta nama univ dan jurusan, tahun univ, dan nilai-nilai kita. Tapi karena no semua, ya Koko akan kosongin semua. Tapi bagi kalian yang sudah univ, ini harus diisi ya. Karena ini yang jadi pertimbangan nanti kalian diterima atau enggak. Karena kalian yang udah univ nanti nggak ada UII lagi. Berikutnya outstanding achievement. Achievement yang outstanding. Bagian pertama, activity pertama, itu hanya International Olympiad. Jadi bagi kalian yang pernah menang Olimpiade Internasional di bidang ini, Bio, Chem, Math, Physics, atau Informatics, boleh diisi activity pertama. Tapi bagi yang nggak pernah menang, yang nggak usah kecil hati atau nggak usah patah semangat, tetap ada kok kemungkinan kalian diterima di NUS. Nah, untuk activity-activity yang lain, 2 dan 3, ini boleh diisi activity apapun. Kita nggak bisa isi banyak-banyak ya, hanya ada 3 kolom, termasuk yang activity pertama. Jadi kalau kalian nggak ada yang pertama, ya isi yang kedua sama ketiga aja. Yang pertama dikosongin. Koko akan coba klik, nah ini. Pertama bagian apa? Activity-nya apa sih? Nggak harus pendidikan ya. Boleh juga klub, sports, dan lain-lain. Koko akan coba isi satu, misalnya sports. Level of achievement, kalian dapat apa? Juara pertama, atau juara kedua, atau gold medal, dan lain-lain. Koko anggap gold medal. Name of activity-nya. Ini nama dari acara itu. Jadi misalnya Koko isi aja. Apa ya? Basketball competition. Misalnya apalah, Koko nggak tahu. Kalian isi sendiri. Kemudian levelnya apa? Internasional, nasional, atau school. Misalnya nasional. Positionnya apa? Nah, ini kalau kita pilih basketball, ya nggak mungkin chairman, vice chairman, segala macam. Ya, kalian boleh pilih kapten misalnya, atau apapun. Ini dari kapan sampai kapan? Nah, biasanya activity ini untuk kejuaraan mungkin nggak terlalu lama dia punya range waktu. Jadi mungkin hanya beberapa hari. Jadi kalian boleh isinya dari bulan April tahun 2020 misalnya, sampai April lagi, tahun 2020. Tapi kalau jangka waktunya panjang, ya mungkin bulannya bisa berbeda. Ya silakan disesuaikan. Name of contact, kalau ada aja. Jadi ini nama kontak yang bisa mengkonfirmasi activity itu benar atau enggak. Kalau ada, kalian boleh taruh. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Position of contact-nya apa, teleponnya apa, ini Koko kosongin semua. Misalnya seperti itu, cara mengisi activity. Kita lanjut. Personal statement. Jadi di sini NUS perlu personal statement. Isi dari personal statement itu adalah ideas in a focused and thoughtful manner. Jadi kalian boleh isi apapun sebenarnya. Tapi sebaiknya saran dari Koko, personal statement ini diisi sesuatu yang menceritakan activity di atas. Jadi kalian punya activity apa? Jelaskan, atau bukan jelaskan lah ya, bikin personal statement hubungkan dengan activity itu. Tulis di sini. Maksimum 2000 karakter. Nggak harus bikin mepet-mepet 2000 karakter. Kalian mau bikin cuman kayak 500 juga nggak apa-apa. Berikutnya, choice of courses. Ini jurusan. Di sini dia kasih linknya ya, bagi kalian yang ingin lihat update dari course-nya. Silahkan klik link itu. Koko akan langsung pilih, kita boleh pilih 5 jurusan, minimum 1. Sama seperti NTU,
Saran dari Koko, pilih jurusan sesuai minat. Jadi urutkan sesuai minat. Misalnya civil, biomedical, data science, electrical engineering, business administration. Misalnya itu yang Koko pilih. Sesuaikan minat ya, ini Koko asal-asalan aja. Kemudian double degree atau double major atau minor. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk apply double degree atau minor, silahkan dipilih di sini. Kalian juga boleh klik ini dulu, show links, untuk lihat infonya. Nah, di sini banyak. Silahkan baca-baca terlebih dahulu. Bagi yang masih bingung, apa sih minor, apa itu double major, dan lain-lain. Koko anggap Koko nggak mau pilih double degree atau minor, jadi Koko akan kosongin semua. Kita akan lanjut ke bagian nomor 7. Health and support. Apakah kita ada mengalami bla 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 ini? Kalau ada ya pilih yes, kalau nggak ada ya pilih no. Koko akan anggap pilih no. Perhatikan bagian kecil di sini. Student with color blindness are advised to indicate their condition, as they may face challenges in certain programs in engineering, science, and design environment. Jadi kalau ada color blindness, kalian harus stay. Mungkin bukan berarti nggak boleh masuk ke jurusan-jurusan itu ya, tapi mungkin ada sedikit tantangan aja. Koko akan pilih no, kita anggap nggak ada, kosongin semua. Kalau ada ya harus diisi ini, medicationsnya apa, drug and food allerginya apa. Berikutnya next of kin, provide contact person in case of an emergency. Kalau ada suatu kasus emergency, waktu kalian di sana, pihak NUS bisa hubungin ke siapa. Saran Koko kalau ada kerabat atau saudara di Singapura, isi kerabat atau saudara yang ada di Singapura itu. Kalau nggak ada, isi orang tua. Jadi misalnya Koko isi, siapa ya, Mr. Chandra. Relationship-nya misalnya father maksudnya. Occupation, pekerjaannya, katakanlah dokter misalnya. Apapun ya, ini sesuai pekerjaannya aja. Nomor telepon. Nomor teleponnya misalnya 62 813 124 5630. Koko masukin nomor handphone karena asumsinya tidak ada nomor telepon. Nanti di bagian mobilenya kosongin aja karena bagian telepon ini ada dot merahnya, artinya harus diisi. Berikutnya PIN. PIN ini digunakan untuk masuk ke bagian kedua. Bagian kedua nanti kita akan upload dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan melakukan pembayaran application fee. Mirip lah seperti NTU. Silahkan masukin PIN kalian, harus 8 alphanumeric karakter. Alphanumeric karakter harus persis 8. Misalnya Koko akan masukin PIN Koko. Berikutnya application fee. Application fee yang harus dibayarkan adalah 20 Sing dollar. Kita harus pilih mau bayarnya via apa. Yang paling gampang ya udah pasti credit card. Aku akan pilih itu. Financial aid. NUS over financial aid such as loans bla bla bla. To help financially need student meet their study expenses in NUS. Jadi financial aid ini adalah bantuan yang bisa diberikan oleh NUS bagi kita. Tapi tentu saja bantuan ini berbeda dengan beasiswa ya. Jadi bantuan ini misalnya kita pilih loan, pinjaman, ya berarti nanti one day ketika kita lulus kita harus lunasi. Kalau scholarship kita nggak perlu bayar apapun. Tapi kalau loan kita harus lunasi. Nah, kita ingin apply financial aid atau enggak? Saran Koko untuk sekarang pilih dulu yes. Kalau nggak diambil pun nanti nggak apa-apa. Tapi kita udah memastikan one day kalau kita butuh,
kita bisa apply. Jadi jangan pilih no. Kalau kalian nggak butuh pun ya nggak apa-apa, nggak usah apply nantinya. Berikutnya other information. Other information ini kita pernah berhubungan dengan hukum atau enggak. Ya ini pada dasarnya pasti no. Kalau yes, kalian harus tuliskan keterangannya di bawah sini. Bagian 13, kita udah sampai hampir selesai. Bagian 13 tentang tuition grant. Ini ada juga di bagian NTU. Jadi kita pengen apply tuition grant atau enggak. Kalau kita apply tuition grant, akan ada pengabdian kurang lebih 3 tahun untuk Singapura. Tapi sama seperti NTU ya, pengabdian ini bukan kerja rodi. Tetap digaji, jam kerjanya juga tetap sama seperti peraturan perusahaan itu. Jadi tetap kerja seperti biasa. Hanya kita kerja untuk perusahaan milik Singapura aja. Silakan declare di sini, mau ataupun enggak, kita harus declare. Jadi klik to declare or apply tuition grant. Pertama, pilih yang I am a international student. Kemudian, pilih I wish atau do not wish. Nah, ini silakan diskusikan dengan orang tua atau papa, mama kalian. Kira-kira mau apply atau enggak untuk tuition grant ini. Saran dari Koko sih, pilih I wish to apply. Karena ini sangat membantu mengurangi biaya kuliah kalian. Kurang lebih akan berkurang sampai 40% maksimal. Jadi lumayan. Di sini dia sudah jelasin. Which would require that I secure employment and serve in a Singapore entity for 3 years upon graduation. Harus kerja 3 tahun. Koko pribadi akan pilih I wish to apply. Next. Kemudian kita harus isi ini. Pernah mendapatkan tuition grant atau sponsorship yang lain atau enggak. Ya ini biasanya I have not received. Kita nggak pernah dapat. Ya kalau kalian pernah dapat, pilih I have received. Tapi kalau enggak ya I have not received. Next. In applying for a tuition grant, I confirm that I agree to terms and conditions set forth above. Jadi ini ada conditionnya. Condition yang pertama adalah yang tadi 3 tahun. Condition yang kedua adalah semacam penanggung jawabnya. Ada sureties. Kita harus ada 2 penanggung jawab. Ini nanti masalah belakang lah. Masalah setelah kalian keterima. Kalau udah finish, kita udah selesai bagian tuition grant. Terakhir declaration. Koko akan langsung ya. Koko udah nggak tahu berapa lama Koko udah di bagian ini. Takutnya nanti keulang. I have read bla bla bla. I agree to receive. Iya atau enggak ya, anggap aja yes. Ini juga yes. Kalau udah selesai semua, continue aja. Save password supaya nggak lupa. Ada satu bagian yang salah. Jadi Koko ada salah masukin di bagian ini. 8 alphanumeric karakter. Koko perbaiki dulu. Mungkin Koko salah masukin sesuatu tadi di sini. Alphanumeric karakter. Oh, Koko kayaknya lupa masukin re-enter-nya. Oke. Kalau udah, kita continue lagi. Nah, terakhir, verify your application before the final submission. Pastikan semuanya benar. Kalau udah benar semua, tinggal submit aja. Koko anggap benar semua ya, Koko nggak cek lagi. Submit application. Selesai. Kalian akan dapat application number, sama seperti NUS. Application number ini harus disimpan, karena ini yang akan jadi nomor identitas bahwa kalian sudah apply NUS. Bagian pertamanya selesai. Bagian kedua kita harus lakukan online submission documents. Ini bisa dibaca-baca ya. Kalian bisa baca-baca di sini. Kalian boleh print juga. Dia bilang you are strongly encouraged to print this acknowledgement page.
Jadi kalian boleh print supaya nggak lupa. Kalian pilih jurusan apa dan lain-lain. Ada di sini semua. Nah, setelah bagian pertama ini selesai, kita akan lanjutkan ke bagian kedua. Bagian kedua adalah online submission supporting documents. Di dalam sini nanti akan ada bagian payment. Jadi tinggal sedikit lagi yang harus kita kerjakan. Nah, untuk online submission, di sini dia bilang, please write your name and application number on the top right-hand corner of every page of document submitted. Jadi semua dokumen tulis application number dan nama di kanan atas. Kalian boleh tulisnya pakai pensil aja, nanti dihapus. Atau tulisnya pakai notes aja, tempel, nanti dicopotin lagi. Karena nanti semuanya akan di-scan. Jadi tulis application number dan nama. Kemudian kita akan submit dari link ini. Nanti Koko akan kasih lihat linknya apa. Apa yang ada di dalam linknya. Tapi sebelum itu, kalian boleh lihat dulu application checklist. Jadi application checklist ini apa aja yang dibutuhkan. Koko klik dulu linknya supaya kalian bisa lihat. Dia belum keluar, kita baca info lain dulu. Bisa lihat di sini ya. No photograph is required. Nggak perlu foto. School activities and recommendation letter are not required. Jadi nggak perlu kasih extracurricular activities atau surat rekomendasi. Itu dia nggak minta. Kemudian arrange the supporting documents. Ini nggak perlu di-arrange karena nanti kita akan upload. Submission, delaying. Oke. Nah, hanya itu aja. Nanti kita akan upload. Jadi nggak perlu disusun. Kita lihat, di sini masih belum keluar. Sambil menunggu, kita akan masuk ke bagian ini. Online Application Status Facility. Kalau di NTU ini disebut sebagai Check Status Link. Ini adalah link untuk ke bagian keduanya. Koko coba klik di sini. Nah. Kita tunggu sebentar, ini kok ada lama ya. Kita sambil baca-baca info lainnya. Di sini ada instruction untuk upload dokumennya. Kalian juga boleh baca. Koko akan coba klik sekalian. Nah, ini udah keluar. Kita lihat sedikit instruction-nya ya untuk upload dokumen. Nah, baca di sini info-infonya. Ikutin dengan baik ya, jangan sampai ada yang salah. Jadi yang pertama yang tadi, write your name, complete application checklist. Kemudian place the application checklist on top of the other document. Ini nggak perlu, karena nanti kita akan upload. Tapi application checklistnya kalian save nanti di file atau di folder yang sama. Jadi nggak ada place the application checklist ini. Maksudnya nggak usah ditaruh di paling atas dokumen. Tapi hanya di save aja di folder yang sama. Name each scan document dengan format ini. Kasih nama ini setiap dokumen. Save di satu folder. Kasih nama foldernya sebagai berikut. Dan compress. Compress dan di save dengan file zip. Nah, yang jadi masalah di bagian ini adalah semua dokumennya nggak boleh lebih dari 2 mega. Ini kecil banget. Jadi waktu kalian scan, kalian harus atur resolusinya jangan terlalu tinggi. Tapi tetap harus jelas. Resolusi jangan terlalu tinggi, tetap harus jelas. Kemudian nanti ini untuk upload dokumennya. Untuk upload dokumennya. Silakan dibaca sendiri ya. Ini kalau kita mau upload additional documents. Silakan dibaca sendiri. Nah, Koko lanjut. Nah, ini udah tadi. Ini application checklist. Apa aja yang dibutuhkan. Ini nanti harus di-save di folder yang sama dengan dokumen lain. Kalian bisa isi di sini langsung.
Oh, ini nggak bisa. Mungkin kalau pakai komputer bisa. Silahkan diisi ya. Kalau nggak bisa ya kalian harus print, kemudian nanti kalau sudah diisi, di-scan. Isi aja full name, application number, kemudian high school qualification. High school qualification kita apa? Ini Indonesia UN isinya. Atau ini harusnya ada tombol drag-nya kalau kalian buka pakai komputer. Application group juga sama. Ini ada tombolnya tapi Koko nggak bisa pencet. Ada tombolnya, tapi Koko nggak bisa pencet di sini. Silahkan buka pakai komputer. Nah, ini dokumen yang dibutuhkan. Copy of National Level High School Examination Result Slip kalau ada. Ini UN. Kalau ada, dilampirkan. Kalau nggak ada, nggak usah. Copy of School Examination Transcript. Ini nilai raport. Walaupun yang tadi di-input hanya nilai raport kelas 11 semester 2, tapi yang nanti di-upload itu nilai raport dari kelas 10 sampai kelas 11. Ini juga harusnya kalian bisa checklist langsung di sini. Kalau kalian coba buka pakai komputer, bisa langsung kok pakai PC, bisa atau laptop. Tapi di sini Koko nggak bisa klik apapun. Kemudian copy of university kalau ada silahkan ditaruh. Ini TOEFL, IELTS kalau ada silahkan ditaruh. Paspor atau birth certificate atau identification card silahkan taruh di sini. Maksudnya dilampirkan ya, ditaruh itu dilampirkan. Kemudian International Science Olympiad kalau ada dilampirkan juga. Medical reports kalau ada dilampirkan. Copy of criminal records kalau ada dilampirkan juga. Jadi ini semuanya diisi, di checklist, nanti di save di folder yang sama. Nah, kita lihat bagian ini. Ini tempat untuk melakukan application fee, untuk membayar application fee, dan mengupload dokumen. Ini tadi munculnya dari sini ya. Munculnya dari sini. Ini. You may check if your supporting document bla 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 bla. Ada di link ini. Jadi link ini kalian bisa save linknya atau di bookmark supaya nggak lupa. Kok langsung aja application number kita tadi 810000995. 810000995. Password tadi kayaknya udah ada. Nah, submit. Save password. Nah, ini semua yang harus kita perhatikan di bagian kedua ini. Koko akan lihat masing-masing poinnya apa. Update contact information itu alamat. Ternyata alamat dan nomor telepon bisa diganti. Nggak ada yang lain, cuman itu aja. Berikutnya, application status. Nah, ini application status. Pastikan di bagian akhir setelah kalian selesai apply NUS, semuanya berubah menjadi bla 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 receive. Di sini baru application yang dia terima. Tapi dokumen masih awaiting, payment masih awaiting. Nanti kalau kalian udah payment, di sini akan berubah jadi payment receive. Dokumen juga sama. Pastikan ini akan berubah jadi receive semua. Kemudian di bagian paling bawah ini, biasanya akan ada remarks kalau NUS menerima misalnya dokumen yang kurang jelas atau apapun. Nanti di sini akan ada remarks-nya. Jadi beberapa hari sebelum closing date, kalian harus cek apakah ada remarks dari NUS atau enggak. Kita lihat poin berikutnya. Poin berikutnya, online reply to NUS over admission. Kita lihat ini apa. Oh, ini kita belum bisa. You do not have access to this facility. Ini harusnya ketika sudah ada over of admission-nya. Jadi ini nggak usah diapa-apain, nggak ada apapun di sana. Kita pilih yang lain. Online submission of supporting documents. Ini yang supporting documents. Lihat step by step yang tadi. Ada di sini juga, kalian boleh klik linknya. Ada step by step. Scan dokumen dan sebagainya. Tulis nama dan sebagainya. Kemudian kalian upload. Nah, di sini bisa dibaca ya step by step cara upload dokumennya gimana.
Do not re-upload the document after you have successfully uploaded the first attempt. Jadi nggak usah re-upload. Karena mereka memang butuh waktu untuk mengubah status yang tadi awaiting document menjadi document receive. Jadi tunggu aja. Terus nggak perlu di mail atau fax. Kemudian di sini dia bilang, do allow an interval of at least 12 hour before you upload the additional documents. Kalau ada dokumen lain, jangan langsung di-upload saat itu juga, tapi kasih waktu 12 jam. Step by stepnya ada di sini, silakan dibaca sendiri. Di sini udah jelas menurut Koko. Kalau ada yang bingung, kalian boleh komen, atau bagi yang tahu kontak number Koko, boleh langsung kontak ke kontak number Koko. Ini di bagian uploading documents, silakan di-upload sendiri. Bagian berikutnya online appeal, ini juga harusnya belum bisa. Online appeal ini salah satu cara yang kita bisa lakukan kalau kita nggak dipanggil UII oleh NUS. Jadi kita bisa lakukan appeal. Appeal itu semacam permintaan. Kita minta ke NUS supaya mereka reconsider application kita. Kita nggak usah apa-apain. Bagian terakhir adalah online payment. Online payment 20 Sing dollar sama seperti NTU. Caranya juga sama. Kalau Koko coba pay online di sini, harusnya akan masuk ke di sini bahkan Koko nggak bisa pay online. Koko nggak bisa klik, nggak tahu kenapa. Kita coba ulang. Pay online. Nah, di sini Koko nggak bisa klik pay online ya. Kalian bisa coba, kalian punya sendiri nanti. Mungkin masih ada gangguan atau apa, Koko nggak tahu. Atau mungkin harus dari komputer. Yang pasti Koko klik pay online tapi nggak ngefek di sini. Jadi kalian bisa coba sendiri nanti di application masing-masing. Kalau memang nggak bisa ya tunggu aja 1-2 hari, kemudian coba lagi. Jadi nggak perlu buru-buru selesaikan ini semua. Asal jangan lupa aja. Nah, kurang lebih seperti itu cara apply NUS dari awal banget sampai selesai. Tahu dari mana kita sudah selesai apply NUS? Sama seperti NTU ya, NUS tidak akan mengirimkan email yang menyatakan bahwa application kita sudah selesai atau belum. Tapi kalian harus cek sendiri di bagian ini, application status. Begitu semua tulisannya sudah berubah jadi receive, artinya udah selesai. Tunggu aja, nanti akan ada email yang memberi kalian informasi dipanggil tes atau enggak. Atau kalau teman kalian sudah dapat email dipanggil tes tapi kalian belum dapat email, di situ kita bisa tarik kesimpulan bahwa kalian tidak dipanggil tes. Karena kadang-kadang NUS nggak selalu mengirimkan email untuk yang tidak dipanggil tes. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan yang bisa Koko berikan untuk step by step apply ke NUS seperti apa. Koko harap yang Koko jelasin ini kalian bisa mengerti dan kalian bisa apply sendiri. Karena apply NUS ini nggak terlalu susah sebenarnya. Sama seperti apply untuk NTU. Nah, beberapa link-link yang mungkin bermanfaat atau berguna itu Koko akan taruh di description sehingga kalian bisa lihat dan klik link yang sudah Koko taruh di description. Penjelasan Koko selesai. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk komen. Dan bagi kalian yang tahu kontak number Koko juga silahkan untuk kontak langsung kalau nggak mau komen via YouTube. Sekali lagi thank you semuanya yang udah nonton video ini dan Koko harap kalian semua bisa dipanggil tes oleh NUS maupun NTU dan bisa diterima di salah satu atau bahkan kedua university itu.